Shalom Bapak Ibu Saudara, mari hari ini persiapkan pujian, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Datang bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan. Mari saya mau ajak kita untuk menyembah Tuhan. Bawa nyanyian penyembahanmu yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur. Kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurna kasih-Mu atas kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami sampai hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami datang, kami bawa pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Mari nyatakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau. Sekali lagi nyatakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Mari angkat kedua tanganmu lagi, katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Katakan, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih dan setia-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidupku. Kami bawa ucapan syukur kami
Kami naikkan syukur kepadamu. Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Tanganku terangkat menyembah, mulutku memuji-muji namamu. Oh, kami naikkan syukur, kami naikkan sembah kami di hadapanmu. Oh, kami datang menyembahmu, kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur, nyatakan bersama-sama. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan Yesus. Mari dengan segenap hati katakan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan Yesus, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembahkan Yesus. Tanganku terangkat, hatiku menyembahmu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku, kami menyembahmu.
Engkau Tuhan hadir di tengah kami. Engkau Tuhan nyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tangan kami terangkat hari ini. Kami menaikkan pujian ucapan syukur. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun langkah-langkah kami agar hidup kami Tuhan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan kita sebelum memulai segala aktivitas kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya, agar firman ini dapat menuntun langkah-langkah kita, dan firman inilah yang akan terus ya membawa kita ke dalam segala jalan kebenaran. Iya, baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-22. Roma 8 ayat 22 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, ayat yang ke-24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Firman ini berkata, sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk ya sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini berbicara saudara bahwa saat ini bukan hanya kita, di seluruh dunia segala makhluk hari-hari ini sama-sama mengeluh ya, dan sama-sama merasakan ya rasanya sakit bersalin saudara. Ya, semua orang yang ada di dunia ini, kenapa? Karena dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Ya, semua orang yang ada di dunia ini merasakan, apalagi saudara, ya saat-saat ini di masa-masa pandemi ini semua orang sedang mengeluh. Bahkan semua sama-sama merasakan sakit bersalin. Ketika kita sama-sama mengeluh ya semua orang, jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah, pencobaan ya, bukan hanya saudara sendiri yang mengalaminya. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Ya, hari-hari ini banyak sekali orang yang terdampak di dalam ekonomi, kesehatan, ya, dan segala aspek manusia itu ya mengalami krisis. Ada begitu banyak orang yang mengeluh, bahkan Alkitab berkata ya, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, kita juga yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita ya. Kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita.
Saudara, umat Kristen melihat dunia sebagaimana adanya. Secara fisik dunia ini terus hancur, dan secara rohani dunia ini terjangkiti oleh dosa. Tapi bagi kita orang yang percaya pada Kristus, kita tidak perlu pesimis. Bahkan ketika kita dengar berita-berita yang menakutkan, ini yang akan menimpa, ya tahun depan akan terjadi begini, akan begini, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan untuk memperoleh kemuliaan di masa yang akan datang, saudara, setelah dunia ini. Ya, kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka yang menantikan pemerintahan baru dari Allah yang akan membebaskan dunia dari dosa, penyakit, dan kejahatan. Sementara umat Kristen bersama Kristus masuk ke dalam dunia untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa manusia, dan bahkan memerangi berbagai pengaruh jahat dari dosa di dalam dunia. Ya, kita semua hari-hari ini sama-sama mengeluh melihat ada begitu banyak hal yang terjadi di depan kita. Tapi kita tidak perlu takut, ya. Alkitab berkata, ya, bahwa sekalipun kita juga, ya, yang sudah menerima karunia sulung roh percaya pada Kristus, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Satu saat kita semua akan dibebaskan dari tubuh yang fana ini. Inilah tubuh yang suka mengeluh. Inilah daging yang suka merasa sakit. Inilah daging yang suka bersungut-sungut. Inilah daging yang seringkali tidak mau taat pada firman. Mengapa manusia mengeluh? Karena dia di dunia ini harus terus belajar mengalahkan kedagingan. Ya, dan itu tidak mudah, itu menyakitkan. Kenapa orang khawatir? Kenapa orang kecewa? Semuanya baliknya ke daging, saudara. Ya, karena takut kelaparan. Ya, karena tersinggung. Itu semua bermasalah, berpengaruh dengan daging. Makanya semua mengeluh. Karena kita masih hidup di dalam daging selama kita ada di dunia ini. Tapi satu saat firman Tuhan bilang kita ini menantikan pembebasan tubuh kita, pengangkatan kita sebagai anak Allah. Ketika Yesus datang nanti, ketika dunia ini berlalu, kita ini akan dinyatakan, ya, sebagai anak-anak Allah. Itulah yang sedang kita nantikan. Sekalipun ada banyak masalah, sekalipun kita masih mengeluh, tetapi kita menantikan dengan tekun, kata firman Tuhan. Ya, pengangkatan kita sebagai anak Allah, yaitu pembebasan tubuh. Akan ada dunia yang baru, bumi baru, dan langit baru. Ya, dan kita percaya, saudara, ya, itu adalah sesuatu tempat yang bebas dari dosa dan segala keinginan daging. Ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang namanya pengharapan itu belum terlihat. Yang namanya pengharapan itu belum berwujud, tetapi kita sudah harapkan. Ya, ayat ini berkata kita diselamatkan, ya, di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi. Kita menanti sampai saatnya Tuhan datang dan menyatakan kita ini sebagai anak-anak Allah. Itulah harapan kita yang terbesar di dunia ini sekarang. Karena itu kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi harapan terbesar saudara? Ya, biarlah kita mau jadikan ini sebagai satu pengharapan yang terbesar. Bagaimana aku hidup berkenan sehingga ketika Tuhan datang, aku ini, ya, diangkat sebagai anak-anak Allah yang akan dijadikan ahli waris yang berhak menerima, saudara. Ya, dan firman Tuhan berkata kalau pengharapan itu sudah dilihat, itu bukan pengharapan lagi.
Sebab bagaimana mungkin orang masih mengharapkan sesuatu yang sudah dia lihat. Ya, kalau sudah dilihat ya sudah selesai. Contoh nih ya, saya tuh pengen banget punya handphone ini. Saya sangat mengharapkan punya handphone ini. Waktu saya belum memiliki handphone ini, ya itu pengharapan itu masih menggebu-gebu dalam diri saya. Bahkan mungkin ya saya berpikir kapan saya bisa punya handphone itu. Seandainya saya bisa punya handphone itu. Ya lalu ketika satu saat entah ada orang yang ngasih atau kita yang nabung untuk beli, ya lalu datanglah handphone ini di depan saya. Setiap hari saya melihat handphone ini. Apakah masih ada pengharapan lagi? Sudah tidak ada karena saya sudah memilikinya. Nah, kita ini sedang menanti dalam pengharapan Kristus datang kembali untuk menyatakan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, karena kita belum melihatnya, tentu kita menantikannya kapan ya Tuhan itu menyatakan aku sebagai anak Allah, kapan Yesus datang kembali. Dan ketika Tuhan datang kembali, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Karena itu marilah kita terus berharap, marilah kita terus percaya bahwa satu saat Tuhan akan datang menggenapi setiap janjinya bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah lelah untuk menantikan Tuhan walaupun saat ini kita harus mengeluh dengan rasa sakit bersalin. Ingat segala makhluk juga mengalami hal yang sama. Biarlah kita keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Kami mau Tuhan setia sampai pada akhirnya, sampai kami menutup mata. Kami mau setia menanti janji-Mu. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji akan pernyataan kami sebagai anak-anak Allah. Itu akan digenapi atas hidup kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai kami dapatkan Tuhan. Tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terus setia menanti bahkan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau tetap mengharapkan janji Tuhan bahwa satu saat kami akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Ketika Tuhan datang, kami mengalami pembebasan dari tubuh kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang menjadi bekal bagi kami untuk terus setia hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk terus berjuang dalam hidup kudus di hadapan-Mu Bapa. Membuang segala dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus dan belajar hidup taat pada firman-Mu. Tuhan, Engkau sertai setiap hari ini anak-anak-Mu yang ikut mezbah syukur dalam bekerja, dalam bersekolah. Tuhan menyertai yang bekerja di dalam kota, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan yang sakit hari-hari ini Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Sakit apapun juga kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami.
Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kehidupanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kita bersama. Amin. Selamat pagi dan shalom.